Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Alsari dari kelas SI 22C. Langsung saja kita bahas tentang sampling dan konvolusi. Konsep sampling sendiri merupakan proses pengambilan titik-titik sampel dari suatu sinyal kontinu atau analog menjadi sinyal digital. Proses tersebut memecah gelombang suara menjadi interval sepanjang sumbu waktu untuk menghasilkan urutan sinyal. Nah, rumus sampel di sini ada Sn sama dengan frekuensi dikali N dikali periode. Langsung saja kita bahas untuk lebih jelasnya. Nah, pada gambar yang pertama, ini ada sebuah gelombang analog yang akan kita konversikan menjadi gelombang digital. Langkah yang pertama adalah kita membuat sumbu-sumbu dari setiap titik-titik yang akan kita gunakan. Nah, tadi dibahas bahwa proses sampling adalah proses yang mengambil titik-titik tertentu pada sebuah gelombang analog. Nah, dari mana sih titik-titik tersebut itu diambilnya? Dari setiap periode. Seperti rumus periode pada umumnya, yaitu T sama dengan 1/F. Periode adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk gelombang tersebut. Jadi periode ini digunakan untuk menentukan titik-titik mana yang akan dijadikan sampel didigitalkan. Nah, langkah yang ketiga, jadi pada gambar yang pertama ini gelombangnya kalau kita konversikan ke panah-panah ini akan membentuk suatu sudut pertemuan. Nah, jika kita titik-titikan bentuknya akan seperti gambar yang ketiga ini. Ini sebuah gelombang yang bentuknya hanya titik-titik-titik saja. Itu merupakan gelombang digital. Nah, tadi gelombang analog lalu didigitalkan, lalu di gambar keempat dianalogkan lagi. Bisa kita lihat merupakan gabungan antara gambar pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kenapa sih perlu dari analog didigitalkan lalu dianalogkan lagi? Jadi begini teman-teman, kan manusia itu hanya bisa mendengar gelombang suara dari secara analog. Semua suara yang bisa manusia dengar, suara manusia itu sendiri, suara hewan, suara benda, itu merupakan suara-suara dari gelombang analog. Sementara untuk di dalam media, di dalam sistem itu tidak bisa menangkap gelombang analog, maka perlu didigitalkan terlebih dahulu. Caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ketika sudah didigitalkan, disimpan ke dalam media, perlu dianalogkan kembali. Kenapa? Karena manusia kan bisa mendengarnya secara analog. Jadi sistem merekam secara suara analog didigitalkan, disimpan, lalu dikeluarkan kembali secara analog agar bisa didengar oleh manusia. Nah, rumus sampel yang tadi sudah kita bahas itu gunanya untuk mencari titik sampel. Di sini contohnya kita akan mencari sampel titik ke-6. Rumusnya frekuensi dikali sampel ke-6 dikali periodenya. Periodenya 0,5 ini dari mana sih? Dari periode rentan waktu setiap titik sampelnya. Jarak 0 ke 0,5, lalu ke 1, lalu ke 1,5. Ini jaraknya adalah 0,5. Maka sampel ke-6 berada pada titik ketiga. Bisa kita lihat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampel ke-6 berada pada titik ketiga. Ini merupakan titik sampel ke-6. Ini ilustrasi yang lebih kompleks dari sebuah gelombang sinyal analog yang didigitalkan. Tadi kan kita hanya memiliki satu buah gelombang saja, satu lembah satu gunung ini. Nah, secara faktualnya gelombang itu bentuknya seperti ini teman-teman, lebih kompleks dan rumit lagi.
Lanjut, konvolusi merupakan operasi matematis yang digunakan untuk menggabungkan dua buah fungsi, yaitu fungsi f(x) dan gx, untuk menjadi sinyal yang baru, yaitu sinyal hx. Rumus konvolusi K sama dengan H dikali G dikali T sama dengan FK dikali G T min K. Langsung saja kita ke contoh soalnya agar lebih jelas. Nah, contoh soalnya di sini kita punya fx, di mana f ke satunya itu 2, f ke nolnya itu 2, f ke satunya 3, dan f keduanya 1. Fungsi gx-nya g ke nolnya min 1, g ke satunya 1, lalu g keduanya negatif 2. Nah, rumus konvolusi K sama dengan H dikali G T FK dikali G T min K. Langsung saja kita masukkan sesuai angka yang sudah ada. Pertama, tentu bisa teman-teman perhatikan di gelombang F dan gelombang G ini memiliki 3 buah titik, titik 0, titik 1, dan titik 2. Maka ketika kita menggabungkan kedua gelombang itu menjadi gelombang baru, gelombang HK, tentu titiknya akan sama, titik 0, 1, 2. Pertama kita cari titik 0 dulu, maka T-nya kita ganti 0. Jadi H dikali G, FK-nya F, titik F yang pertama, titik 0, F sama dengan 0. F0 dikali G, titik G yang pertama ini 0. 0 dikurangi 0, karena di sini G 0 dikurangi K. G 0 dikurangi titik G yang pertama. G 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Lanjut ditambah F titik yang kedua itu 1. F1 dikali G dikali 0 dikurangi titik G yang kedua. 0 dikurangi titik G yang kedua itu 1. Jadi negatif 1. G negatif 1. Lanjut, F yang selanjutnya yang ketiga itu nilainya 2. Jadi F2 dikali G 0 dikurangi titik G yang ketiga. Jadi negatif 2. Karena di sini titik G yang ketiga itu negatif 2 dan 0 dikurangi 2 itu negatif 2. Lanjut, F0 di sini nilainya 2, lalu G0 nilainya negatif 1, F1 nilainya 3, G negatif 1 nilainya tidak ada. Yang tidak ada maka nilainya 0 ya teman-teman. Lalu F2 nilainya 1 dan G negatif 2 tidak ada, maka nilainya 0. 0 dikali 0, 0, 3 dikali 0, 0. 0 negatif 1 dikali 2 hasilnya negatif 2, 3 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0 hasilnya negatif 2. Begitupun seterusnya sampai titik yang kedua dan titik yang ke-1. Hasilnya titik H yang pertama, titik H yang ke-0 itu hasilnya negatif 2 karena di sini kita mulainya dari 0. Lalu titik H yang ke-1 nilainya negatif 1 dan titik H yang kedua ini nilainya negatif 2. Nah, ini adalah bentuk gelombang baru hasil konversi atau konverter penggabungan dari titik fx dan titik gx, yaitu gelombang fungsi hx atau hk, sama aja ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.